saya menyampaikan hal-hal tersebut, saya mohon dengan hormat kepada semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, kepada yang terhormat alim ulama, sesepuh, bini sepuh, dan juga kepada para pemuka-pemuka agama, penghayat kepercayaan yang ada di Nusantara ini khususnya, dan yang ada di luar negara. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu saya mohon dengan hormat sejenak memohon doa kepada Tuhan Allah yang Maha Agung supaya semua pemirsa dan kita semua diberi kemudahan segala urusan, baik di dunia maupun di akhir nanti, diberi kesehatan lahir dan batin, dan dimudahkan semua urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta puja dan puji syukur saya kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulillah, supaya kita kelak mendapat syafaat. Untuk itu pemirsa channel pengikut Satrio Piningit untuk kali ini akan membahas tentang misteri Satrio Piningit. Untuk kejelasan itu dalam YouTube atau channel saya yang perdana, banyak dari kawan-kawan yang bertanya tentang penjelasan apakah benar Satrio Piningit itu memang betul-betul ada. Untuk itu saya akan memohon kepada narasumber, yaitu beliau seorang pengikut Satrio Piningit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widiarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari kawan-kawan yang kemarin melihat tayangan video yang perdana, banyak yang menanyakan perihal tentang apakah benar Satrio Piningit itu memang betul-betul ada. Dan saya mohon kejelasannya. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih Pak Musman. Mohon maaf Pak Musman, ini mic-nya saya copot ya. Ini mic-nya saya copot ya, agak jelas. Iya, iya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak Musman, memang selama ini ya, jadi keberadaan atau misteri Satrio Piningit kan masih menjadi misteri. Banyak orang-orang yang bertanya-tanya, banyak orang yang menunggu kedatangannya. Ada juga yang mencari spiritual ini sepuh ulama, menanyakan keberadaannya sebenarnya di mana toh. Nah ini ada yang bilang Satrio Piningit masih disembunyikan sama Tuhan yang Maha Agung. Katanya kan begitu. Iya, memang kebanyakan seperti itu Pak. Kemarin kan sudah ada perdana mungkin persoalannya masih belum jelas kemarin itu. Masih belajar Pak. Masih belajar itu Pak. Ya dimaklumilah kita lagi bisa. Ya.
orang desa yang belum mampu adanya teknologi baru ini harus belajar. Jadi begini namanya, memang kenyataannya para pembuat kreator masalah satrio ini itu memang kenyataannya memang begitu ya, berapa tahun sudah dibahas sampai saat ini masih belum tahu. Jadi begini ya, kalau kenyataan selama ini memang satrio ini itu bukannya dipingit ya, masih dalam tahap bimbingan bimbingan keilmuan ya, bimbingan wawasan, bimbingan keilmuan. Jadi cuma tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah gitu. Terus kedua itu dimatangkan usianya. Yang usianya itu matang benar, usia itu juga mempengaruhi lah. Ya. Seperti kejawen pun menyebutkan kalau orang itu dianggap sepuh ya mesti memenuhi kriteria tua. Benar. Batasan umur itu ada. Benar, betul lah. Jadi memang begitulah. Memang pelajaran itu cuma ya kayak orang sekolah lah Pak. Mulai tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, mungkin tingkat perguruan tinggi, gitu. Jadi wawasannya itu banyak sekali, jadi perlu waktu lama sebelum perjalanan ke sana ke sini. Ya memang berat. Dia orang yang tidak berat satrio itu berat gitu lah. Kadang-kadang sampai apa ya melihat kenyataannya ya banyak berat gitu loh, energi pikirannya saja gitu loh, gitu Pak. Ada orangnya Pak. Mohon maaf Pak, Ya. itu untuk pembelajaran masyarakat seperti Bapak jelaskan Pak Budi ada tingkatan-tingkatan. Nah, itu yang mengajar itu, mohon maaf, kan banyak orang kan mesti bertanya-tanya siapa yang mengajari, gurunya itu siapa? Ya, terima kasih Pak. Jadi ini terus secara jauhnya Pak ya, tidak belajar terus dulunya memang masih muda-mudanya ya, belum berkeluarga. Ya. Itu kesukaannya itu belajar agama ke teman-temannya yang di sekolah yang mampu mengajari agama gitu Pak. Terus sekarang dia usianya sudah cukup, karena sedikit demi sedikit dia yang tidak tahu siapa yang mengajari, gitu. Nanti kelamaan yaitu memohon pada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan bimbingan yang benar. Nah itu. Terus akhirnya biarnya itu dikasih tunjuk lah, amalan, amal sedikit demi sedikit. Jadi amalannya semakin lama semakin bertambah besar. Gitu. Terus akhirnya lama-kelamaan tahu lah. Ya tahu ya ampun, dari ya ampun, ya Gusti Allah, kita dibukakan mata batinnya itu. Akhirnya para utusan-utusan yang dari langit gitu lah. Dan utusannya Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Dan semakin usianya semakin tua. Nah, akhirnya itu bimbingan Rasulullah sendiri. Dan beliaunya juga kaget, jadi Pak begini, siapa yang ngajari? Dibukakan mata batinnya, dikasih petunjuk. Ya alhamdulillah, akhirnya dibimbing gitu Pak. Gitu. Cuma ini nanti antara mohon maaf ya ini. Ya Pak. Jadi dalam kenyataannya begitu Pak, beliaunya itu. Nanti sesuai dengan buku-buku yang ada di kitab-kitab karangan para raja. Apa ini sebut zaman dahulu kan ada seperti Prabu Joyoboyo, yang Rono Warsito, Prabu Siliwangi gitu. Nah, itu memang benar Pak. Gitu. Cuma hanya orang tertentu pengikutnya, yang lain mungkin percaya Pak ya, mungkin dia punya kelebihan juga yang lain Pak ya, gitu Pak. Jadi nanti bisa dibuktikan Pak, apakah benar ini ajaran Rasulullah? Ajarannya para wali, para utusan-utusan yang di atas itu.
Pertama ya, jadi begitu Pak ceritanya itu. Jadi lama perjalanannya beliau seperti mana, Ya, ya. bimbingannya juga lama. Tidak semalam cukup, tidak mampu kalau Ya. semalam cukup itu Pak. Itu Pak. Nah, mohon maaf Pak Budi, ini ada pertanyaan lagi. Terus ajaran-ajaran Satrio Piningit menurut Pak Budi itu kan mestinya kan nggak sama dengan ajaran yang umumnya yang kita kenal selama ini, yang kita anut selama ini. Terus menurut Pak Budi, saya mohon penjelasannya ajaran-ajarannya Satrio Piningit itu yang membedakan dengan umumnya itu seperti apa Pak? Ya Pak Rahman, terima kasih ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, karena banyak kurang jelas. Pertama ya suaranya kurang jelas. Nah, keduanya banyak yang kurang memahami soal itu. Ya. Mohon dijelaskan kembali Pak Budi, mohon maaf. Ini sebenarnya ajarannya yang dibawa oleh yang namanya gelar Satrio Piningit itu sebenarnya itu ajaran Budi Pak. Ya. Yang selama ini banyak dinanti orang. Ajaran Budi Pekerti yang ada di tanah Jawa, warisan leluhur zaman dahulu. Ya. Itu yang pokoknya ajaran Budi, ajaran Budi Pekerti. Nah selama ini yang diajarkan para utusan itu, bimbingan-bimbingan para utusan Tuhan Yang Maha Kuasa, mungkin ya Pak. Kan mungkin ya, pasti ya, mohon maaf tadi salah ngomong tadi ya. Itu semuanya itu Pak. Jadi aran-aran ajaran Budi yang di dalam menjalankan agama Islam gitu Pak. Ya bagus artinya juga gitu. Ajaran Budi Pekerti di dalam menjalankan ajaran agama Islam itu yang banyak dibahas itu orang yang ada Satrio Piningit tadi Pak. Iya. Nah, itu Pak. Memang beda Pak. Memang beda ini ya Pak. Nanti selama ini yang ada di secara masyarakat umum dengan ajarannya dari ajaran Budi yang dibimbing oleh para utusan dari Rasulullah berbeda sekali Pak. Memang ya Pak. Nah ini Pak yang dicari orang, nanti teman-teman yang ikut rutinan pada beliaunya semua merasakan Pak ajaran Budi tadi yang di dalam masuk ke dalam acara kegiatan rutinan. Ajaran Budi mungkin Pak Muhammad sudah jelas Pak ya. Ajaran Budi Pekerti di tanah Jawa itu bagaimana itu mungkin yang membahas tentang toto undang-undang, semua kan ada. Kan kalau ajaran Jawa itu ada ini bagus, tapi ada lagi yang lebih bagus, ada lagi yang lebih sempurnanya seperti ini. Kalau orang Jawa mesti ada tatapan tratnya. Ya, benar sekali itu. Benar. Nanti penerapannya ya apa ya? Jadi yang diajarkan selama ini memang pembahasannya dalam agama Islam dulu Pak. Ya. Tidak tahu mungkin agama lain ya gitu. Itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan. Nah selama ini Pak Budi, banyak dari channel-channel YouTube yang membahas bahwa Satrio Piningit itu mempunyai pegangan pusaka yang dinamakan Trisula Weda. Nah, sementara ini banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya itu maksudnya apa? Supaya tidak ada kesimpang siuran. Iya Pak, memang itu memang benar Pak. Saya sendiri Pak ya, ini kadang-kadang juga melihat channel-channelnya dari Padepokan Lokajaya, Padepokan Hudek, Padepokan Samperaja, Padepokan dan sekitar lain lah. Iya. Dia juga ada yang menyebutkan Pak. Satrio Piningit itu juga punya pegangan Trisula Weda.
Jadi gini Pak, pusaka Trisula Weda itu sebenarnya wujudnya itu goib. Ya, ya, ya. Karena goib, secara goib itu bisa dilihat. Jadi hanya orang-orang tertentu Iya, hanya orang-orang tertentu yang bisa gitu loh. melihat pusaka itu. Ya, dilihat secara mata batin atau Ya. secara lain ada. Ya. Itu mendampingi beliaunya. Ya. Kayak pusaka itu mendampingi dia, mendampingi kelahiran. Itu ada. Bisa dilihat tadi secara mata batin atau penerawang ada beliaunya. Gitu. Terus kemudian Mananya itu Trisula Weda mohon dijelaskan Pak. Gitu. panjang Kan jadi orang ya, itu kan ya. banyak bertanya-tanya tuh Trisula Iya. Weda. Ya cuma gambaran memang kebanyakan orang kan tahu. Tri itu 3. Trisula Weda itu tombak yang bermata 3, maknanya itu mohon dijelaskan. Ya, Penjelasannya biar paham orang-orang itu. Masalahnya kan banyak orang yang awam Pak. Misalnya, ya memang begitulah benar Pak. Karena banyak orang awam ya itu juga banyak yang belum mengerti apa sebenarnya Trisula itu. Pegangan itu. Sebenarnya Trisula itu kan pusaka, pusaka 3 pilar gitu. Pusaka yang apa itu senjata yang ujungnya lancip ya, itu pusaka 3 pilar yang utama. Jadi itu pusakanya kalau di agama Islam Pak ya, ini mohon maaf ini kalau pandangan Anda mungkin berbeda-beda. Ya, enggak apa-apa, ini pendapat orang sah-sah saja Pak. Semua benar. Ya, tapi menurut orang yang mendapat gelar sarjana ini juga mendapat petunjuk. Ya. Setidaknya itu cuma begini, mungkin agama lain sama Pak ya. Jadi kan ujungnya itu kan 3, yang paling tengah itu kan lancip. Ya. Nah, itu kan ada pegangannya Pak ya. Ya, Ada pegangan. pegangan. Jadi untuk umat Islam khususnya ya Pak, Ya. itu berpeganglah kepada 3 pilar Ya, gitu loh Pak. berpegang teguh. Pegangan Ya. ini Pegangan apa? hidup. Ya, sebagai umat beragama. Nomor 1 Nah, yang tengah. Yang tengah itu kan ujung lanjut tinggi. tengah tinggi. Itu menunjukkan kepada kita harus apa? Ya Pak. Kepada Tuhan. Nah, Nomor 1 kan kayak gitu. Jadi meyakini ada Tuhan Allah yang telah berpegang itu. ya, meyakini pada Tuhan Maha Esa, Nah, memohon, nah, menyembah, meminta pertolongan. Jadi semuanya hanya satu, memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Kuasa. Ini ujung ujung yang pertama yang tinggi. Terus yang lancip yang kedua kiri kanan itu. Yang kedua itu kitab suci Pak. Nah, Ya, terpeganglah pada kitab suci Al-Quran. ya ya. Nah, ini itu kan miliknya siapa? Al-Quran. Nah, ini Pak, Ya. itu kan miliknya Tuhan yang Maha Kuasa, ya, Ya. Tuhan Allah, diberikan kepada malaikat, diturunkan kepada utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ya. Terus yang terakhir siapa Pak? Tadi 3 pilar. Yang satu toh? Kurang 1. Nah, berpeganglah kepada perilaku, ucapan dari Rasulullah sendiri yang telah diutus, telah dibimbing para malaikat-malaikat utusannya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau sekarang di hadis-hadis itu Pak, Ya. di hadis-hadis itu. Jadi pegangan orang Kristen Ya. Islam itu. Jadi boleh dikatakan untuk yang ketiga itu berpegang pada hadis. Ya, terus nah, mungkin tidak sama Pak, mungkin ya mohon maaf ini Ya, ya. sedikit Sedikit. aja.
mungkin dari umat lain Pak ya, Ya. ini dari agama lain kayak Agama yang ada lain. yang keliru, Ah. mungkin sama, mungkin dari kitab Injil, Ah. Kristen, mungkin nggak sama Pak. Ya. Ada kitab suci, ada orang yang diutus. Nah, Mungkin dari agama Buddha pun juga sama Ya. gitu Pak. Akhirnya juga sama Pak. ya. Semua kan sama. Iya. Nah, terima kasih Pak Budiarto. Ini juga dari para pemirsa ini juga ada yang tanya, apakah benar toh Satrio Piningit itu masih keturunan dari leluhur Eyang Prabu Jayabaya Pak? Tolong dijelaskan. Ini ada pertanyaan juga. Ya memang gitu Pak ya. Memang karena ini juga saya juga melihat Pak ini Ya. channel yang lain Selain. yang tanda tanya katanya ada yang sebagian itu masih keturunan Prabu Jayabaya, masih ada yang sebagian itu keturunan Prabu Siliwangi, ada sebagian yang masih tanda tanya juga gitu Ya. loh Pak. Nah, memang gini Pak, jadi orang yang tadi yang sebutkan tadi, memang beliaunya itu masih ada darahnya, masih keturunan Pak. Ya. Masih keturunan Prabu Jayabaya. Nah, memang apa tandanya ada, Ya. ada tanda-tandanya pada beliaunya. Gitu. Oke. Cuma kalau tanda-tanda itu kan menurut spiritualis, kalau orang awam kan nggak tahu. Kalau seorang spiritualis yang mempunyai keilmuan yang tinggi memang bisa mengetahui. Tapi ya tanda-tanda itu memang ya susah juga. Kadang orang awam mana buktinya kan kadang gitu. Tapi cuma itu semua kan, mohon maaf ini kan cuma ini pengakuan dari narasumber yang memang mengikuti Sang Satrio Piningit. Dan untuk itu Pak Budi ini ada juga yang menceritakan tentang bahwa Eyang Prabu Jayabaya itu dulunya moksa. Nah, kata-kata moksa ini selama ini kan punya orang mempunyai pendapat yang bermacam-macam. Tapi menurut ajaran SD, kan Pak Budi seorang pengikut. Jadi kata-kata moksa ini maknanya seperti apa? Dan apakah benar Eyang Prabu Jayabaya itu juga dikatakan moksa? Kan? Nah, ini mohon maaf Pak Ya. ya, ini juga semua pemirsa. Ini kan menurut pendapat saya. Ya, pendapat saja. Mungkin juga Nah, menurut pendapat saya. Jadi Prabu Jayabaya itu sebenarnya tidak moksa ya. ya. Kalau moksa itu kan hilang ke raga-raganya hilang. Ya. Lah, Prabu Jayabaya itu sebenarnya tidak moksa. Ya. Ia meninggal seperti pada umumnya. Ya. Cuma orang bilang kan makamnya tidak ada. Nah ini kan juga membingungkan. Nah, ini dari beliaunya orang yang dapat gelar tadi Pak SP. Ya. Memang beliaunya itu memang dulunya itu diajak omong-omong Pak, Ya. ngobrol-ngobrol sama beliaunya, terus sejarahnya. Ya. Masa apa itu masuk menjadi menjabat menjadi seorang raja. Ya. Jadi diceritakan masa kecil sampai dia Iya. meninggal. Iya. Jadi kalau makanan itu ada Pak. Ya. Cuma ada sejarah. Makanya dulu ada. Lah, kenapa Pak sekarang ditutup? Karena dulunya itu banyak banjir. Ya. Banjirnya ini tinggi-tinggi terus lama. Ya. Berapa 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Terus ada lagi Gunung Meletus. Jadi makannya itu sudah kena banjir. Ya, terus kena Gunung Meletus pasir. Gitu. Berarti banyak orang yang enggak enggak mau memikirkan itu ceritanya masa lalu itu. Terus ada Pak.
Jadi Prabu Joyo sendiri itu ceritanya begitu Pak. Terus makanya ada sampai sekarang. Cuma ya mohon maaf Pak, Ya. hanya orang yang tidak percaya. Ya. Cuma hanya orang-orang yang mempunyai spiritual tinggi Pak, Ya. yang percaya bahwa itu makamnya Prabu Joyo. Itu Pak. Ya mohon maaf mungkin dari saudara kita tetap tidak percaya ya tidak Nggak apa-apa. Itu Nah. hanya petunjuk dari leluhur gitu loh Pak. Ya. Itu Pak ya di Moksa karena sudah jelas Pak ya. Ya, ya. Jadi itu Pak tidak Moksa. Mohon maaf Pak, ini ada lagi yang mau saya tanyakan. Selama ini kan contohlah kalau menurut pandangan SP soal acara, misal kata dalam acara rutinan tiap 2 minggu sekali, kadang ada tahlil, kadang ada sholawat. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Budi soal sholawat. Nah, selama ini kebanyakan kaum muslimin itu bersolawat ya seperti itu. Contoh, kadang seperti yang biasa itu kan, kadang Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tapi kan menurut Pak Budi yang seorang pengikut SP tentunya kan diajari wong ada rutinan sholawat. Nah, sholawatnya itu seperti apa? Iya, terima kasih Pak Usman ini. Ya, memang saya sendiri juga melihat Pak, Ya. kita juga sering diundang sama tetangga. Ya, ini juga sama Pak. Gitu. Ya begitu itu Pak. Sebenarnya bersolawat itu bagus. Ya, Terus nanti dianjurkan juga, dianjurkan mengagungkan Kanjeng Nabi Pak. ya, mendoakan nanti. Jadi gini Pak, kalau menurut ajaran dari tadi oleh mendapat satu ini yang dibimbing itu bersolawat itu memang dianjurkan ya. Cuma yang ada tambahan Ya. baik Pak tadi sebenarnya Ya. cuma kita itu pertama ya tatanan Ya. ajaran Ya. suci tadi Ya. Mas Mbak ajaran suci dimengerti. Dimengerti. Sekarang kalau kita nabi itu nabi itu siapa ya Pak ya itu kan utusan Ya. utusannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Para malaikat pun juga hormat Ya. gitu loh Pak. Lah yang alangkah tadi lebih bagus lagi namanya Ya. nama Muhammad ya, Ya. itu lebih bagus lagi ditambahin ada tambahan Sayyidina gitu loh Pak. Ya. Ya. Jadi misalnya gini Pak ya, nanti saya tambah ya saya ucapkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kan awalnya kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Biasanya kan begitu Pak ya. Ini soalnya beda-beda Pak ya. Ada yang cukup Allahumma sholli ala Muhammad Pak juga ada. Ada ditambahi wa ala ali ada ditambahi wa ala ali Muhammad ada. Macam-macam orang yang membaca. Ya. Ya tidak apa-apa. Cuma alangkah baiknya tadi Pak ya. Ya. Jadi ada tambahan Sayyidina Muhammad ya. Terus untuk menghormati putusan Tuhan kita. Ya. Ada laki-laki Pak, Ya. lebih halus lagi Pak, lebih bagus lagi, lebih lengkap lah Ya. begitulah. Jadi ditandai Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lebih halus lagi kita hormatnya kepada Nabi kita
wa maulana Muhammad. Lebih halus gitu ya. Lebih menghormat lagi kepada putusannya Tuhan yang Maha Kuasa. Dah, apa? Nah, pemirsa, itu tadi salah satu contoh yang diajarkan dari Sang Satrio Piningit. Contoh sholawat tadi membuktikan bahwa ajaran Sang Satrio Piningit juga bisa dikatakan ajaran budi. Jadi ada totonggo, ada kalau kita menyebut orang yang paling kita hormati, kita junjung, diberi tambahan seperti itu. Jadi tidak katanya ya tidak langsung, jadi ada unggah-ungguhnya. Seperti itu ajaran dari Satrio Piningit. Nah, pemirsa sekalian, untuk acara ini apabila ada salah kata dari saya pribadi dan narasumber, kita manusia biasa pasti ada salahnya. Yang benar itu hanya milik Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kata-kata kami sekali lagi yang kurang berkenan, saya pribadi dan narasumber mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Aduh, baterai belum. Demikian tadi. Tapi